Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shallallahu alaihi wasallam. serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamah kelak. Alhamdulillah di malam yang cerah ini ya, alhamdulillah, suasana malam insya Allah diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di podcast An-Nur Channel yang insya Allah Alhamdulillah. tidak kalah seru dengan podcast-podcast yang sebelumnya ya. Pemirsa, Amin, amin. Akung pemirsa Nur. An-Nur Channel ya, nanti bisa di-cut insyaallah nanti. An-Nur Channel yang dirahmati Allah SWT, di malam hari ini kita insya Allah ada topik yang menarik ya tentang tentang perjalanan hidup mungkin, perjalanan hidup yang mungkin bisa menjadi sejarah ya bagi diri kita sendiri, dan mungkin kita ingin Ya, share ya, berbagi tentang apa yang telah dialami gitu ya. Baik, kita insya Allah ini bincang santai ya, apa singkatannya? ya, BSS. diskusi santai serius. Diskusi santai serius ya. Kalau nggak salah BSS, bincang santai tapi serius. Baik, kita langsung ke narasumber kita, Bapak Muhammad Hadi yang telah hadir malam ini. Kita sapa. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu ya. Bagaimana Jarak jauh ya. kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik-baik. Khair ya. Dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ini sedang sehari-harinya sedang sibuk apa, Abi? Alhamdulillah ya, tetap membuat konten-konten ya, konten-konten yang inspiratif, motivatif ya, yang Islami dalam rangka untuk ini berdakwah lewat dunia maya ya, yang memang kita juga harus merambah, harus memasuki baik dunia nyata maupun dunia maya. Saat ini kita ingin ya istilahnya berdakwah baik lewat dunia nyata dan dunia maya. Inilah yang baik video pendek maupun kadang-kadang kita membuat kisah-kisah yang yang Abi baca gitu. Oh gitu. Ya Bani. Ya, jadi Mas Habib ya. Keseharian Pak Nur Hadi ya, alhamdulillah sehari-hari tetap tidak lepas dari yang namanya membaca gitu nggih, dan tentunya kewajiban kita salah satunya adalah berdakwah baik di dunia maya maupun dunia nyata. Baik, mungkin kita masuk ke topik ya, mungkin sedikit sebelum Abi menceritakan tentang kisah perjalanan hidup ya, mungkin bisa mendeskripsikan tentang biografi Abi ini, kelahiran mana ya, asal mana, kemudian
Mungkin bisa disampaikan ke kita seperti apa biografi Abi. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada ikhwani rahimakumullah, pemirsa Anur Channel yang dirahmati oleh Allah, seperti sampaikan Mas Habib tadi, insyaallah kami akan tadi seperti disampaikan biografi bahwa saya adalah kelahiran Tulungagung, ya sebuah kota eh, yang berada di selatan, bagian selatan di Jawa Timur, ya bagian selatan. Jadi kalau mau ke pantai selatan itu tidak jauh dari daerah kami. Eh, itulah. Jadi kami dilahirkan eh, di kota Tulungagung, ya dari seorang eh, yang memang juga berkecimpung. Jadi ayah saya ini juga terkenal sebagai guru ngaji, ya sebagai guru ngaji di masjid yang berada di kampung kami. Jadi kami ketika kecil juga sempat ya istilahnya ngaji, ya kalau dulu istilahnya namanya turutan, ya turutan. Jadi kalau sekarang juz amma gitu ya, turutan di eh, dari ayah saya sendiri. Eh, begitu Mas Habib. Ya, baik, tadi sudah disampaikan ya sama Abi Nur Hadi bahwasanya beliau ini lahir di Tulungagung 7 Februari 1963 di Iya, iya, iya. Dari seorang ibu, alhamdulillah juga yang memang eh, termasuk pejuang, ya ya dari Maya aktif juga di kegiatan keislaman, ya di majelis zikir. ya 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 walaupun sehari-harinya juga ibu saya ini mencari nafkah demi anak-anaknya, demi putra-putrinya. Jadi dengan menggendong rinjing di punggungnya 1 kilo, ya pulang balik untuk berjualan sayur. ya Nah, itulah. Jadi yang kami ingat, ya ya ya, saya kebetulan di eh, anak terakhir dari 4 bersaudara yang kami ingat bahwa diharapkan anak-anaknya ini menjadi seorang yang solih, solihah, mujahid, mujahidah. Ini yang selalu kami ingat. baik Ya, baik gitu. mungkin Ya, kalau Mas Edi, ya. dari usia Abi Nur ini udah menginjak 61 berarti ya, sudah 61 tahun 62. Karena sudah menginjak 62. 62 ya. Jadi ya 62 Februari kemarin 61, berarti sekarang Ya, 62 tahun berjalan. oh Ya 62 62 tahun tahun berjalan. 62 tahun Ya, perjalanan. berjalan. Kalau tadi Abi Ya. menceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu dari ya kalau yang saya kenal dengan Mbah Tun ya, ya nenek saya sendiri. Ah, Nah, itu eh, ah, ketika itu apakah di masa kecilnya Abi ketika itu eh, sering disuruh ngaji atau memang gimana ya? Kayak kalau masa kecilnya Abi ketika ketika itu kenal dengan masjid, kemudian apa namanya? Sehingga banyak mengikuti kegiatan Islam, itu apakah memang disuruh atau kesadaran sendiri? eh, jadi secara background memang ayah, ya bapak yang namanya Pak Jur, ya Mbah Jur ini terkenal sebagai guru ngaji. Jadi ada 3 ustadz, salah satunya eh,
ayah saya ini sebagai guru ngaji di masjid, dan itu satu-satunya masjid di kampung ketika itu. Jadi para pemuda, ya para remaja, mulai dari anak-anak ketika itu semarak untuk mengaji dari selatan maupun ke utara. Jadi kadang-kadang kami disampaikan dulu yang ngajari ngaji adalah ayahmu, termasuk saya juga begitu. Ketika itu memang eh, masih kecil, sudah didorong rajin puasa, juga sholat di masjid, ya berjamaah, terus ngaji, ya mulai turutan itu gitu. Jadi, tapi kan kelas 1 SD saya usia 8 tahun, ayah sudah meninggal. Oh, Sudah meninggal, jadi dalam asuhan seorang ibu, ya orang ibu. Tapi kakak saya yang pertama itu juga seorang ustadz yang meneruskan untuk mengajari belajar tajwid, ya, dalam rangka untuk ngajar apa juga belajar ngaji juga kepada kiai yang berada di kampung saya itu. oke. Memang eh, semarak para remaja itu tidur di masjid, nanti kalau pas Ramadan, ya, nanti malam itu juga ronda, ya, terawih, ronda keliling untuk membangunkan eh, penduduk di kampung itu, ya, dengan berjalan hampir 1 kilo, ya, bawa beduk keliling itu dalam rangka untuk membangunkan makan sahur. Jadi suasana Oke, religius, suasana spiritual itu memang memang kental sekali. banget. Itu Mas Habib, ya. Ya, eh, tadi kan Abi menceritakan bahwasanya memang dalam apa namanya belajar ngajinya itu di Pak D, bukan Pak D, kakaknya Abi, ya, kakaknya Ya, Abi. ya, ya. Saya kenal dengan biasanya dulu kalau saya manggil Pak D Mudin, Mungkin. Pak D Mudin. Hmm. Tapi dulu pas masa kecil nggak tahu nama aslinya siapa. Ternyata namanya Pak D Abdur Roshid ya. Terus ya, betul. Roshid. Nah ini Bang. beliau juga Hmm. sebagai mungkin di apa dusun Patoman ya, di dusun Patoman ya, 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 betul, betul. Patoman. Nah maka eh, dan pernah ngajar ngaji saya juga. Jadi Pak D itu ngajar ngaji Oh, ya. eh, kemana-mana, Nah, belajar ya, Mas Habib, ya. mana-mana Hmm. bawa kayu rotan ya. Jadi ya, ya mungkin ya, Eh, kami sempat teringat itu di lantai 2 itu yang di rumahnya Pak D itu ada apa namanya lantai 2 tapi beralaskan kayu. Itu pernah ya, ngaji. ya, tampang ya, tingkat di atas itu ya. Saya pernah. Eh, Baik, kalau dari masa kecil Labi seperti itu. Nah, maka eh, sebenarnya dari riwayat pendidikan secara formal itu apakah juga eh, ada apa kayak agamanya di situ gitu. Mungkin bisa diceritakan riwayat ya, pendidikan. ini Mas Habib, ya. Jadi kebetulan kebetulan memang kondisi ekonomi keluarga itu juga pas-pasan, bahkan kurang dari cukup. Ya. Bahkan kurang dari cukup. Jadi ketika masa kecil Abi itu, masa kecil saya itu, ya, ya banyak membantu saudara-saudara yang mampu itu tinggal mendapat upah, ya, gitu, kadang-kadang nimbani jeding, ya, yang namanya nyilir gabah, jemur gabah ketika panen, ya, kadang-kadang juga angon sapi, ya, angon sapi dari seorang kiai gitu, ya, jadi ada 2 sapi gitu, nanti akan dapat ongkos macam-macam karena untuk membantu, ya, menyambung tadi bahwa dalam kondisi ekonomi orang tua yang ya minim, tapi semangat belajar kami adalah tetap terpacu. Alhamdulillah di SD
ya. Jadi di samping itu SD juga ngaji di masjid itu aktif kami ya, aktif mengaji di SD. Alhamdulillah ya rata-rata eh, ranking 1 ketika saya ranking 1. Tapi ketika mau lanjut ke sekolah lanjutan, ketika itu kami berniat untuk sekolah diniyah, ya sekolah diniyah, termasuk mengidolakan seorang mubalek yang bernama Pak Pak Fadul ya, Pak Fadul mubalek di Tulungagung yang terkenal, suaranya besar, menggema begitu. Ini termasuk idola saya ketika itu, ya, idola kami. Sehingga ingin diniyah eh, karena sekolah sore gitu ya, sekolah sore di daerah Wonokromo Gondang. Tapi ketika lulus SD dipanggil guru, dua guru itu ya. Jadi ada yang namanya guru kelas 6 itu ya Pak. Ada Pak Narto, ada Pak Sis itu guru SD. Nur, kamu mau sekolah kemana? Ya insya Allah ke Diniyah Pak, ya Diniyah karena mengingat eh, biaya yang minim gitu. Jadi sekolah negeri sudah tutup, sekolah negeri sudah tutup. Teman-teman kami sudah pada daftar di SMP Kalambret itu, tinggal ada sekolah swasta di SMP Dharma Bakti Gudang. Alhamdulillah masuklah kami ke SMP Dharma Bakti Gudang ya. Jadi setahun itu tidak pakai sepatu karena memang belum kuat beli sepatu ya, setahun baru pakai sepatu gitu ya. Itulah kondisi ekonomi yang saat itu sekitar tahun masuk SMP ya, pokoknya lulus tahun 80 ya, 80 ya, kira-kira 76 lulus SD. SMP memang ada pengunduran setengah tahun ketika itu. Nah itu alhamdulillah terus lulus SMP, daftar di dua, pertama menginginkan di madrasah aliyah ya, madrasah aliyah MA gitu ya. Lalu ada guru SMP saya juga tanya ya, gurunya Abi itu, guru ya namanya Pak Munaji, ada yang namanya Pak Parngin itu. Nur, sekolah kemana? Ke MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Dan itu udah udah diterima, tapi enggak coba tes di SPG gitu. SPG Sekolah Pendidikan Guru. Sehingga memang jangka pendek itu bisa menjadi guru SD kalau lulus gitu ya. Mengingat mungkin tahu bahwa ekonomi yang serba kurang begitu ya. Jadi guru mendorong, tapi akhirnya saya habis itu tes di aliyah ya diterima ya, madrasah aliyah negeri, lalu di SPG juga diterima. Ketika itu ibu yang ya Mbok yang mengambil pengumuman di SPG itu. Ya, Maka kami memilih SPG dengan catatan nanti biar segera bisa bekerja ya, ya, menjadi guru gitu, menjadi guru. Begitu baik. untuk SPG Ya, itu. tadi kalau Abi menceritakan kan kalau Mbah Tun itu kan apa sehari-harinya itu kan eh, ke pasar untuk menjual daun Sayur, sayur sayur, mayur. sayur ya. Eh, Juga kalau nggak salah daun jati ya gitu ya. Gitu. Menjual menjual mana? daun jati, menjual daun jati, Oh, bukan. bukan? Ya menjual macam-macam. Oh Sayur macam-macam. pepaya, Oh iya sayur iya tewel mentah iya gitu ya. iya. Sayur-sayuran, bayam apa adanya, kangkung gitu ya. Segala kebutuhan sayur mayur yang dibutuhkan orang gitu. Ya, Ya, Habib ya. ya. Ini Kan perjuangan seorang ibu ya.
Oke. Kan ketika itu, apa namanya, eee, kalau nggak salah, Abi mengidolakan seorang mubalik ya, namanya Iya, Ustadz Pak Yai Padul itu namanya. Heeh. Yai Pak Fadil, siapa? Fadil, Padul, Pak Ahmad Padul itu Ahmad termasuk Fadul. guru MAN juga, guru MAN, ya, Iya, guru iya, iya. MAN. Jadi mubalek terkenal di Tulungagung gitu ya. Iya, iya. Tapi berarti udah, apa ya, mungkin karena tadi di masa kecilnya sudah ketemu dengan kakak seorang guru ngaji, kemudian, apa, juga sering diarahkan untuk ke masjid, akhirnya mungkin, apa, sehingga, eee, tertariknya kepada mubalik begitu ya? Tertarik pada atau Iya, betul. memang Iya memang betul. ketika itu obrolan di masa kecilnya Abi itu, teman-temannya Abi juga banyak membicarakan mubalik atau yang lain-lain? Mungkin, lingkungan di masa itu apa Iya, iya. yang menjadi topik pembicaraan ketika itu? Apakah, Iya. gimana mungkin bisa dia Ya, gambarannya? eh memang kita apa kami sampaikan di depan tadi ya, Bibi ya. Jadi memang suasana kampung di Patoman itu ya spiritualnya kuat. Kalau hari-hari besar itu ya Isra Mi'raj, Maulid, terus dulu ada perlombaan Iya, iya, iya. ya. Terus yang ngaji itu juga banyak. Bahkan akhir-akhir ini kayak cerita juga. Dulu namanya di atasnya Abi itu ketika ngaji itu 25 orang, 25 anak itu antri pada yang namanya eh, bapaknya Abi itu ya, bapak saya itu Iya, iya. Mbah Jur Remi itu. Jadi antri 25 orang itu ya. Jadi kalau belum ngaji belum boleh keluar. Kalau belum Iya, iya, ngaji belum boleh keluar, 25 antri gitu. iya, iya. Ya, itu memang Mbah Jur itu yang telaten untuk apa sabar untuk ngajari pemula Iya, iya, basic iya. ya gitu. Jadi Berarti eh, sehingga terus biasanya kalau ada acara-acara keislaman ya seperti tadi ya mengundang mubalek kadang dari Blitar yang namanya Pak Yasin ya Kiai Haji eh, Ahmad Yasin ketika itu terus Pak Fadol sehingga eh, eh, bisa menyerap wah ya sebuah idola ya, orang mubalek wah aku ya pengen ya ya kan ketika kecil itu saya di atas kursi ya latihan hmm, latihan itu pidato latihan apa ceramah itu jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin nah ya. itu sudah itu ternyata menjadi obsesi ketika itu ya Jadi hmm, di tahun tadi ya, 76 tadi ya? ya 6 ya. Baik, mungkin, eh, itu apa ya, gambaran suasana di SPK ya. kampung halamannya, Pak Nur Hadi ya, kampung halamannya Abi ketika itu Ah, suasananya udah apa namanya, secara, budaya keislaman itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah mungkin, ketika jenjang, nah ini mau ke tempat perkuliahan. Nah, ketika itu ya gimana? ya ya Nah, dari kisahnya SPK itu ya ya seperti apa itu? Ya, eh, monggo. ya ya dari SPG lulus ya kebetulan tes ke IKIP Malang ya daftar alhamdulillah ya daftar ke IKIP Malang dan sebelum di IKIP Malang ambil diploma itu diploma 2 bahasa Indonesia Di dua. ternyata abiannya masuk cadangan 18 eh, dan ketika itu pernah mengalami masa kritis sakit tipes itu 21 hari ya jadi seminggu itu ngamar di puskesmas gitu. Uh, jadi Abi masuk cadangan 18 dan tidak diurus, ya sudah. Sementara teman-temannya Abi banyak yang masuk, ya itulah nggak masuk. Maka di Surabaya itu banyak saudara baik dari pihak ayahnya Abi, ya Mbah Jur, ada pihak dari ibu, ya Mbah Tun, ya Mbah Tun itu banyak saudara-saudara yang di Surabaya. Maka setelah hari raya itu
Ya, lulus dari SPG itu. Ya. Kami pergi ke Surabaya, ya kerja serabutan. Jadi pertama itu nguli batu, ya nguli batu, membantu kakak Misan itu yang nukang di sana, gitu ada ya nguli batu. Bahkan eh, ya itu ngudek lulu, usung-usung gitu ya. Terus serabutan selama tidak langsung kuliah ketika itu ya, tahun 83 lulus dari SPG itu pernah menjadi sales, ya keliling itu sales alat-alat elektrik, pernah menjadi sales asuransi, macam-macam lah. Ya. Bahkan pernah tes Hmm. sebagai penyiar radio, kan pernah tes. Ya jadi pertama ya itu jadi halo halo di penyiar radio gitu, tes pertama lulus, kedua ketika tes bahasa Inggris itu gagal gitu ternyata. Ya pernah. Ya itulah, terus ngeles, yang les ngaji, les pelajaran umum ya itu di rumahnya seorang polisi begitu ya, yang berasal dari Nganjuk kalau salah itu. Jadi ngelesi ngaji, alhamdulillah itu hanya seminggu, kan numpang di rumah saudara Ya. di Surabaya itu Ya. Ya. eh, dapat 10.000 tiap bulan. Ya. Ya. Alhamdulillah setelah 1 tahun itu ada pendaftaran di IKIP Surabaya. Surabaya. Di IKIP Surabaya eh, dari uang hasil dari ngeles itu, Hmm. dari uang hasil ngeles itu eh, 6.000 kami belikan formulir, yang 4.000 kami belikan soal-soal tes ya ketika itu ya, tes perintis nggak salah ketika itu. Jadi yang sudah sampulnya lusuh itu di rombengan itu, jadi beli itu 10.000, jadi yang 6.000 untuk beli formulir, yang 4.000 beli soal-soal. Alhamdulillah, jadi pilihan pertama itu bahasa Jepang, terus yang pilihan kedua jurusan PPB ya, psikologi pendidikan dan bimbingan Psikologi pendidikan dan ya, PPB ya, BK lah, psikologi pendidikan dan bimbingan. Ternyata asumsinya ini ke baterainya ya, asumsinya bahasa Jepang kan sepi peminat, ya. ternyata malah banyak. Ketika Abi masuk, lalu Abi masuk pilihan yang kedua, Ya. yaitu masuk psikologi pendidikan dan bimbingan. Itulah masuklah kuliah di IKIP Surabaya. Yang sekarang Begitu. yang saat Eh, Unesa ya. Sekarang Indonesia, sekarang Nah, Indonesia. baik, Eh, kalau dari kisahnya Abi tadi itu dari perjuangannya untuk mendaftar universitas atau jenjang kuliah ya. Itu apa namanya? Kenapa begitu tekad untuk masuk perkuliahan? Ya mungkin pada saat itu di zamannya Abi itu ada yang mungkin daftar polisi, mungkin daftar menjadi angkatan darat dan sebagainya. Itu apakah ada yang memotivasi atau di kecamatan di tempatnya Abi itu ada yang sudah sarjana atau gimana begitu ingin tekad untuk melanjutkan perkuliahan itu apa motivasinya? Mungkin bisa disampaikan. iya, kebetulan memang ya seperti karena kondisi ya Abi semangat belajar gitu ya. Dan sejak SD bahkan ya, SD negeri, SD terus SMP, SPG itu sudah punya kelompok belajar ya, Hmm. sehingga saling menyemangati. Bahkan di SPG itu dari kelompok belajarnya Abi semua ada 5 orang kan ya, yang 4 orang itu juga diterima di perguruan tinggi, ada yang Unibra, ada yang di IKIP Malang, tiga orang temannya Abi kelompok belajar di SPG itu masuk di IKIP Malang, terus Abi masuk cadangan ketika Oh itu. gitu. Jadi memang dari kultur
suka membaca, belajar Ya, itulah. Walaupun sebenarnya tadinya juga wah nggak nggak ingin sekolah gitu kok. Alhamdulillah ya Allah memberi kemudahan gitu ya, lah. Allah memberi kemudahan akhirnya bisa masuk IKIP ya, Surabaya. Itu. ya. Jadi Jadi memang terutama memang eh, apa ya motivasi dari dalam dari dalam. ketika itu bahkan ketika ikut tes itu eh, ya istilahnya orang tua nggak tahu oh Hmm. itu Surabaya daftar lah begitu dinyatakan diterima oleh Abid disampaikan pada orang tua alhamdulillah diridani istilahnya diizini dan sanggup apa membiayai gitu ya sanggup untuk kuliah walaupun apa memang tekad gitu ya Hmm. Kenapa tekad kenapa keluarga oh, begitu kaget ketika itu? Apakah ketika itu untuk gambaran sarjana itu sangat asing di daerahnya Abi? yo membayangkan biaya Oh, lah kan lah udah janda ya dari ekonominya pas-pasan itu juga sangat berat di SMP SBG aja berat apalagi nanti kalau kuliah tapi alhamdulillah ada solusi ya ada solusi ya ya terus terang ini mohon maaf ya ya, 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 kami punya warisan solusinya ya itulah ya, ya, warisannya dijual untuk ya. biaya kuliah alhamdulillah itu dimusyawarah ya jadi musyawarah orang tua terus kakak-kakak Ya, ya, setuju ya justru kakak-kakak itu yang bisa deh dijual alhamdulillah untuk biaya itu ya, ya. kuliah ketika itu. Insya Allah ya. Jadi pemirsa, Eh, kalau kita dengar dari ceritanya Abid itu, kalau menurut saya ya, menurut kami pribadi itu rasa motivasi yang begitu besar itu yang kira-kira masih dimiliki bagi kita-kita ini enggak, yang mungkin sezaman saya, yang mungkin seleteng saya atau mungkin bawah saya saat ini, generasi Z. Nah, itu kira-kira kayak apa, sisi positif, maksudnya perasaan positif itu selalu ada begitu ya, Masya Allah. Jadi semangatnya itu loh. Jadi mungkin ya, ya. kalau sebelum kita masuk ke tema selanjutnya yang mungkin insya Allah kita akan Ya. lanjutkan di pertemuan akan datang, nanti di muka Eh, Pak, perkuliahan di perlu Surabaya, kami sampaikan gitu ya. Bagaimana? Saya apa? tambahkan ya, Oh iya ya, Hamdi. eh, tambahkan bahwa apa? Hmm, kalau di ketika itu di kampungnya Abi itu ya Abi termasuk sarjana yang pertama untuk bisa sampai S kan itu S1 ya. Juga ya termasuk sarjana pertama di kampungnya itu ya, yang dokter Iya, Andes iya. gitu ya. Hmm. Wah itu ini ya Jadi ini termasuk dari prestasi eh, di desa di insya Allah. Jadi ya itu tadi yang ingin kita gali itu itunya, Wi. Maksudnya kita tuh kadang-kadang udah larut dalam kemalasan, kemudian apa tujuan yang didapat dari pendidikan yang tinggi itu kan membutuhkan motivasi yang besar ya gitu ya. Apalagi udah udah rasa malasnya itu menguasai, kemudian lingkungannya juga mendukung untuk tidak melanjutkan dan sebagainya. Ya, jadi eh, yang kita ambil tadi ternyata ada sebuah kelompok belajar dari tadi yang disebutkan tadi 5 orang, kemudian akhirnya semua melanjutkan untuk sarjana itu ya, insya Allah. Jadi ya mungkin kalau zaman saya, mungkin untuk pemirsa-pemirsa yang menonton akun ini ya di Anur Channel ini, kita benar-benar harus tanamkan ya motivasi ya semangat kita bahwasanya eh, walaupun itu kelihatannya mustahil untuk digapai, tapi insya Allah kalau kita bercita-cita itu dan dibarengi dengan doa dan tentunya dengan tadi suasana yang serba kekurangan tadi itu ternyata Masya Allah. Ternyata Allah berikan sarjana di kampung halaman pertama. Jadi mungkin nanti setelah ini
ada bocoran terkait tema part 2 nanti insya Allah bagaimana suasana perkuliahan Abi ketika di Surabaya dan bertemu dengan organisasi Hidayatullah. Nanti mudah-mudahan Allah berikan Allah salah. semua Nah, kesehatan, keistiqomahan. amin, amin. Abi ingin Amin. menyampaikan closing statement, pesan-pesan bagi Ya, mad'u nah, dan pada para pemirsa ya. ya Pak Ya, Pemirsa. para Ikhwani pemirsa Anur Channel rahimakumullah. Ya mari dukung channel kami ya Anur Channel ya Muhammad Nur Hadi Abu Hamzah ini yang insyaallah memberikan konten-konten yang bermanfaat, insyaallah berbobot. Eh, Terutama tadi perjalanan hidup kami tadi semata-mata bagaimana untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para anak didik lah, anak didik sekarang, anak-anak dan anak didik sekarang, bahwa kekurangan harta, kekurangan finansial itu bukan terlalu menjadi kendala, tidak menjadi kendala ya dalam menuntut ilmu, dalam tolabil ilmi, dalam menambah wawasan, sehingga tetap istiqomah belajar, gemar membaca, lalu punya klub ya, klub belajar, punya kelompok belajar itu memang sangat penting. Jadi kalau kami sampaikan tadi sejak SD, SMP, SPG, ya bahkan di IKIP pun ada kelompok belajar itu, biasanya kalau kita belajar sendiri itu kan gampang hilang ya, gampang gampang keterangin hilang gitu ya. Tapi kalau eh belajar kelompok, iya, biar aku dibedai karo koncoku kuwi, soal kuwi pas metu, Ya, alhamdulillah pas keluar gitu. Jadi nyantol gitu ya. ya, Jadi ketika diskusi kita belajar, terus ada dukungan camilan gitu ya. Kalau masa-masa dulu karak ya. karak yang digoreng oleh mbok saya itu ya bidang itulah mengesan. Ya, eh, saya kira tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, baik itu secara otodidak ya belajar sendiri, upayakan di rumah punya buku ya, aktif ke perpustakaan ya pinjam. Jadi kalau ketika kami di SPG itu kartu kartu perpus itu selalu penuh. Nggak kartu kosong perpus. gitu. Jadi Ya, oh ya, saya selalu pinjam 2 minggu kembalikan, pinjam lagi yang baru gitu. ya, Di IKIP juga begitu, ya gitu. Jadi insya Allah mari anak-anak muda ya, juga yang masih anak-anak ini demi untuk kaderisasi, regenerasi kita. ya, Jangan sampai meninggalkan di belakang kita ini adalah generasi yang lemah. ya, Seperti Nabi Zakaria itu ya alhamdulillah meninggalkan generasi yang kuat ya, ada seorang nabi juga Nabi Yahya ya. Jadi kita harus semangat belajar, rajin belajar, gemar membaca begitu. Saya kira itu eh, Mas Habib yang kami oke, sampaikan. ya. Mohon maaf atas nama wa yakum majamain. Jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa sesi kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Jadi segala sesuatu itu Amin, amin. tidak diukur dari harta ya kalau pesan-pesan saya untuk saat ini, bahkan yang saya alami saat ini tuh kayak kok nelongso karena ndak ada uang dan sebagainya. Nah, mungkin itu perlu kita koreksi diri ya, koreksi diri mungkin di saya pribadi dan teman-teman yang lain bahwasanya Masya Allah tadi suasana keilmuan walaupun bukan di pondok pesantren tapi ternyata ada suasana keilmuan di situ, ada kelompok belajar yang saling motivasi. Nanti insya Allah kalau kita eh, saling belajar kelompok tadi itu ya saling mendoakan, ya saling doakan kamu nanti akan jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Nah itulah
yang mungkin bisa kita ubah, ya mungkin belum terlambat untuk mengubah orientasi hidup kita ini, bahwasanya ya itu tadi. Amin. Insyaallah. Barakallah, ini insya Allah Iya. di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Abi, Amin, amin ya rabbal ini alamin. keluarga di Tulungagung sehat semuanya. Begitupun kita Amin, amin. berdoakan Begitu juga yang di Paruban, di ya Pacitan ya, Allah. Madiun ya, Amin amin ya Rabbal Banjar semua, Banjar Masin, Malang. semua saling mendoakan semoga Nur Hadi, mudah-mudahan Amin, amin. tercapai cita-cita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Rabbal alamin. Terakhir, jangan lupa komen, subscribe, dan like untuk Lain, supaya kita semangat dukung untuk channel membuat kami. konten-konten yang lebih berbobot, ya, lebih bermanfaat. Baik, demikian Berbahasa. saya Muhammad Habibur Rahman Ansori mengundurkan diri. Saya Bila Muhammad ada Nurhadi, salah, Abang Jahan. oke. Ya. Bila ada salah kata dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Abi. Kita pamit dulu Oke, ya. terima kasih. Ya, tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.